Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Pemalang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach dan coachee dengan bersama saya Derajat Aditya dari SLB Negeri 2 Pemalang. Saya Utamiyanti dari SLB Negeri 1 Pemalang. Saya Dewi Umayyah dari SMP Negeri 5 Jomal. Selamat menyaksikan. Selamat sore Pak Derajat. Selamat sore Bu Dewi. Sehat Bu Dewi? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya ini Pak Derajat? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah sehat. Baik Pak Derajat. Sore ini kita hari ini mau berkumpul untuk melaksanakan proses coaching ya Pak. Mungkin ada beberapa hal yang mau saya tanyakan dulu ini dengan Pak Derajat. Pertama ini Pak, karena terkait dengan proses coaching, mungkin ada sejauh mana Pak Derajat sebagai coach itu mengetahui tentang prinsip-prinsip coaching? Kalau prinsip yang saya ketahui tentang kegiatan coaching itu adalah ada 3 Bu. Yang pertama itu tentang kemitraan, terus kedua itu proses kreatif, dan yang terakhir itu adalah mampu memaksimalkan potensi yang ada di coaching yang kita coaching gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak bagaimana? Kalau prinsipnya itu adalah kemitraan, itu kita bisa status kita posisi kita sebagai coach dan coaching itu selevel itu Bu. Jadi kita bisa saling bekerja sama, kita bisa berkolaborasi seperti itu. Terus selanjutnya secara kreatif kita melaksanakan kegiatan coaching itu ya se-fleksibel mungkin. Jadi kita melaksanakan kegiatan itu ya bisa kita melakukan itu ya seperti biasa kita ngobrol santai itu Bu. Seperti itu, dan kegiatan itu menjadi sebuah kegiatan yang menarik, kreatif seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah kegiatan itu harus bisa mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachee yang kita coaching. Jadi bagaimana kita sebagai coach itu bisa mampu menggali kemampuan potensi yang dimiliki oleh coachee yang kita coaching, seperti itu. Luar biasa pemahaman Pak Derajat ini ya. Iya, setuju sekali Pak. Jadi memang ada prinsip coaching yaitu 3 tadi. Baik, ada pertanyaan lagi nih Pak Derajat. Setelah tadi mengetahui prinsip coaching, kemudian menurut Pak Derajat nih, kompetensi inti apa yang harus dimiliki seorang coach? Yang kompetensi yang harus dimiliki oleh coach itu adalah setidaknya itu mampu menjadi pendengar yang aktif, terus juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan juga kita harus bisa hadir penuh. Jadi tidak bisa kita itu tidak melakukan itu sambil kita melakukan kegiatan yang lain seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu harus kita lakukan. Jadi sebagai coach itu benar-benar bisa menyatu dengan coaching kegiatan itu. Jadi coach itu juga merasa keluhan keresahan itu jadi terdengar itu. Bisa menemukan solusi Pak. Nanti sama-sama bisa mencari solusi seperti itu. Memang setuju Pak. Jadi sebelum kita melakukan proses coaching itu, terlebih saya lihat Pak Derajat sudah memahami tentang konsep dulu nggih. Materi konsep itu sangat penting. Untuk materi konsep coaching itu saya lihat Pak Derajat sudah memahami sekali. Jadi baik nih Pak, yang selanjutnya kira-kira kompetensi coaching apa dan yang mana nih Pak yang mau dikembangkan pada sore hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini itu sebenarnya saya pengen bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi saya bisa menggali nanti keresahan permasalahan dari coachee yang saya coaching. Jadi saya pengennya itu bisa Bu ya, kayak pertanyaan-pertanyaan itu benar-benar bisa menggiring untuk coaching itu, kegiatan coaching itu bisa dia itu secara sukarela atau secara langsung terbuka, dia bisa bercerita dengan terbuka lah seperti itu. Jadi saya pengen membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Iya, jadi karena nanti saya sebagai observer, jadi Pak Derajat menginginkan untuk sore hari ini paling tidak untuk memberi pertanyaan yang lebih berbobot seperti itu nih Pak. Dan juga saya pengen ini Bu, menjadi pendengar yang aktif. Jadi saya kalau misalkan ada coaching, nanti ya pengennya itu saya fokus untuk mendengar keresahan atau permasalahan yang dihadapi. Bisa mendengarkan aktif juga nih Pak. Baik Pak. Nah, mungkin indikator seperti apa ini Pak yang
Pak Derajat ingin tercapai atas dari tujuan pengembangan yang diinginkan sekarang ini? Ya, saya inginkan itu coach itu yang itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Setidaknya itu dia bisa menemukan langkah-langkah ataupun sesuatu yang bisa dia menjadi inspirasi dari permasalahan yang dihadapi. Itu bisa dia, oh ternyata ada loh jalan keluarnya, seperti itu. Saya pengennya seperti itu dari kegiatan coaching hari ini. Ya, jadi coaching mampu terbuka untuk menemukan sendiri solusinya seperti itu nggih Pak nggih ya. Baik, sepertinya sudah siap ya Pak ini untuk melakukan proses coaching. Wabarakatuh Bu Tami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Tami? Sehat, selalu sehat Pak Derajat. Alhamdulillah. Ini tapi kok ini ya Bu ya, saya kok kelihatannya melihat Bu Tami seperti murung. Itu apa ada sesuatu yang ini pengen diceritakan ini? Sebenarnya iya Pak, saya tuh sebenarnya pengen ngomong dari kemarin, cuman penjenengan sibuk dan saya mau ngomong sama siapa juga, sama siapa ya, saya terpikirnya ke Pak Derajat aja, mungkin ada solusi. Ada apa toh Baik. yang dirasakan Bu Tami, kalau bisa diceritakan dengan saya, siapa tahu saya bisa bantu Bu Tami. Gini loh Pak, saya itu di kelas sebenarnya simpel sih permasalahannya, cuman sangat mengganggu pikiran saya. Saya merasa ini gimana sih pembelajaran saya kok tidak mengena kayak gitu. Begini loh Pak masalahnya kelas saya itu kan anak-anak tunagrahita. Nah, dalam kelas itu saya memberikan pembelajaran itu secara menyeluruh, keseluruhan jadi satu. Itu saya punya tujuan, saya ingin menanamkan disiplin pada anak itu waktu sekolah dari pagi sampai siang. Nah, tetapi dengan kelas bersama-sama, dengan berbagai macam tunagrahitanya mereka, itu saya kewalahan dengan kondisi seperti itu. Jadi saya memang terpikir di sini, ini metode apa yang saya pakai biar kelas saya itu nyaman untuk anak-anak, saya juga nyaman di kelas, pembelajaran saya terarah seperti itu Pak. Sebenarnya kelas Jadi saya kalau itu ini Bu, kalau yang saya tangkap, jadi kalau yang saya tangkap dari permasalahan yang disampaikan Bu Tami tadi itu kok lebih ke ini gitu, kondisi kedisiplinan atau ini atau untuk membuat anak itu di kelas itu lebih kondusif itu. Saya pengennya lebih kondusif Pak. Jadi gini loh, yang saya pengen itu anak-anak itu tertata gitu loh, tertata seperti yang saya pikirkan. Saya pengennya anak-anak itu masuk jam disiplin, jam 7 masuk semua, terus pembelajaran juga terarah, anak-anak itu nggak kesana kesini yang membuat saya itu benar-benar capek dan melelahkan sekali di Nah kalau ini Bu, kalau dari percakapan kita hari ini yang diinginkan Bu Tami, kita itu dari percakapan ini tujuannya Bu Tami berharap seperti apa toh? Saya tuh berharap dengan kita bersasar ke penjenengan, saya tuh menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Itu Pak, jadi saya nggak terlalu berat memikirkan gimana sih solusinya dari masalah ini. Saya harap setelah kita berbincang-bincang ini kita menemukan solusi permasalahan saya. Dan tadi dari yang diceritakan Bu Tami, jadi masalah di kelasnya Bu Tami itu tadi masalah kondusif, terus untuk masalah kedisiplinan, untuk level yang idealkan menurut Bu Tami kan mungkin dari nilai 1 sampai 10 itu yang di kelasnya Bu Tami kondisi sekarang ini, untuk kalau bisa diberikan nilai levelnya itu sekarang untuk skor berapa kalau di kelas yang? Kalau saya menilai kelas saya itu yang levelnya itu masih level 5. Itulah mengapa saya benar-benar berat dan saya ingin menemukan solusi itu Pak Derajat, karena benar-benar kondisi itu membuat tidak nyaman untuk pembelajaran. Jadi levelnya saya masih di 5 gitu loh Pak. Nah kalau untuk kondisi ini Bu, yang ideal itu kan seperti apa Bu? Kalau yang diharapkan Bu Tami yang pengen di level 10 itu pengen kelas yang seperti apa? Iya, itu yang saya inginkan. Anak saya masuk jam 9
7:30 paling enggak itu bisa tertata masuk, rapi, duduk, mengikuti saya mengajar, dan tidak ada situasi kelas itu yang ricuh, ramai kayak gitu. Saya punya anak-anak dong dengan kondisi mereka, tapi dalam taraf mereka itu masih bisa mengikuti perintah saya kayak gitu. Jadi pembelajaran itu saya harapkan nyaman, terarah, ada komunikasi gitu. Itu yang saya harapkan. Nah, kalau ini idealnya tadi kan yang disampaikan Bu Utami, kelas itu bisa kondusif itu ya tadi bisa sesuai jadwal ya. Terus misalkan untuk bisa siswa itu di kelas itu tidak ramai. Itulah idealnya kan skornya 1 sampai 10 lah. Yang ingin dicapai Bu Utami untuk misalkan bisa setidaknya tidak sampai ideal lah, maksudnya untuk harapannya Bu Utami itu nilai berapa Bu? Setidaknya peningkatan untuk yang harapannya Bu Utami dari 5 itu setidaknya untuk saya di angka 8 itu sudah sudah senang sekali, kondusif sekali, dan membuat saya nyaman di level 8. Nah itu ada ini nggak Bu, langkah-langkah atau sekiranya Bu Utami itu punya ide sekiranya bisa mencapai level 8 itu tadi yang diharapkan Bu Utami setidaknya biar tidak seperti kondisi yang sekarang yang masih diharapkan Bu Utami itu masih jauh seperti itu. Itu ada enggak? Ada sih Pak sebenarnya, cuman saya kurang yakin dengan itu apa saya. Apa yang pengen dilakukan oleh Bu Utami apa? Saya tuh pengennya gini. Saya pengen anak-anak saya itu benar-benar terarah dengan arahan saya. Saya tuh pengen situasi kelas itu saya balik. Kalau biasanya di kelas saya memikirkan apa anak-anak itu sendiri di kelas. Saya menginginkan itu out kelas. Jadi kita belajar di luar, tapi dengan posisi kita tetap sama-sama satu kelas, tidak terpisah. Itu karena yang saya ingin tanamkan kepada mereka, kalau posisi kelas itu memang kita belajar bersama-sama dengan teman-teman. Jadi tidak ada pemisahan antara level tenang dan tidak tenang. Jadi semua jadi satu, mengikuti arahan saya, dan benar-benar pembelajaran itu nyaman. Begitu aja Pak. Jadi saya pengennya pembelajaran itu di luar. Nah, di luar kelas yang membuat mereka nyaman, tapi tetap dalam situasi kebersamaan dalam satu kelas. Nah itu kalau direncanakan seperti itu, kira-kira ada enggak kendala atau hambatan yang kalau misalkan di tadi yang diharapkan Bu Utami pengen ada pembelajaran setidaknya tidak hanya di ruangan kelas tapi di luar kelas, itu ada enggak kira-kira? Ada Pak, itu apalagi anak-anak saya, anak-anak tunagrahita kan, kendalanya banyak sekali di dalam kelas itu. Saya aja setiap hari kayak melakukan gym tiap pagi itu saya kumroh biasa, apalagi di luar kelas. Tapi saya berpikirnya gini, saya ambil positifnya, di luar itu anak-anak lebih fresh ya kan, jadi nggak merasa terkekang dalam kelas. Tapi dalam kondisi satu kelas itu di luar ruangan, kendalanya memang nanti anak-anak itu lebih kesana kemari semaunya sendiri begitu Pak, itu kendalanya gitu loh. Nah, kira-kira ada yang bisa dimintai tolong atau misalkan dari kendala itu ada solusi yang bisa yang ini dicari ketika ada tadi yang disampaikan Bu Utami, kalau di luar malah nanti khawatirnya nanti anak itu ada berpikirnya saya gini, anak-anak saya kan tiap hari ditunggu sama ibu-ibunya. Nah, saya berpikirnya gini, ini kita enak deh kalau ibu-ibu itu saya libatkan dalam pembelajaran, tapi di luar kelas. Jadi selama di luar kelas, saya ingin ibu-ibu itu juga membantu pembelajaran. Jadi dengan begitu kan satu kali dayung, tapi dua tujuan saya lalui. Pertama, pembelajaran lebih menyenangkan bagi anak-anak. Terus yang kedua, orang tua itu juga tahu, oh gini toh cara ngajarnya. Jadi mereka nanti bisa meneruskan untuk pembelajaran di rumah. Nah, kira-kira ya bagus sekali Bu idenya, tapi kira-kira membutuhkan waktu berapa lama untuk merealisasikan programnya Bu Utami tadi yang pengennya itu pembelajaran tidak hanya di dalam kelas tapi di luar misalkan, dan kerjasama berkolaborasi dengan orang tua, itu kapan Bu kira-kira? Saya pengennya secepatnya Pak, besok biar bisa. Karena level saya tadi kan 5. Nah, saya nggak mau dong berjelek-jelek terus. Saya pengennya mungkin yang diperbaiki kan biar lebih bagus lagi. Mungkin minggu depan akan saya lakukan.
depan. Oh, berarti minggu depan ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira Bu, saya mau tanya lagi, ada nggak seseorang yang bisa membantu mengingatkan komitmen dari Bu Utami tadi yang pengen ini melakukan program yang tadi bagus sekali seperti itu, ada nggak yang bisa dimintai tolong untuk ya itu tadi komitmen Bu Utami itu untuk perbaikan di pembelajarannya Bu Utami di kelas. Ya, kira-kira yang bisa membantu saya itu ya grup wali murid itu, karena setiap kali agenda pembelajaran kan saya selalu share di grup wali murid. Nah, dengan bantuan mereka mau mengingatkan, mereka memberi bantuan, otomatis saya akan bisa lebih cepat bergerak dan lebih baik lagi itu. Berarti ya ini kalau boleh saya simpulkan ya Bu ya, dari tadi yang keresahan dirasakan oleh Bu Utami terkait dengan pembelajaran yang di dalam kelas yang kok sulit dikondisikan, terus Bu Utami malah tadi alhamdulillah sudah menemukan solusi ya Bu ya, sudah tadi punya program kita melibatkan orang tua, terus untuk pembelajarannya makin kelas ya di luar kelas itu bisa. Nah itu bagaimana perasaan Bu Utami setelah ini Bu mengungkapkan ini hari ini tadi ucapan? Kayak apa nih Pak, beban saya berkurang. Dari kemarin saya nggak yakin kalau rencana saya ini akan terrealisasi, tapi begitu saya bisa dengan kayak ada penguatan, jadi otomatis kan saya bisa langsung oh iya ini memang rencana baik dan besok segera saya laksanakan begitu Pak. Nah, percakapan kita hari ini apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin diharapkan oleh Bu Utami dalam percakapan kita pada hari ini? Sepertinya sesuai dengan tujuan saya sudah menemukan solusi untuk permasalahan saya. Baik, berarti kita ini Bu sudah di akhir percakapan kita hari ini ya Bu ya. Berarti alhamdulillah kita sudah bersama-sama mencari solusi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Utami, dan saya harap berarti kurang lebih berapa Bu waktu untuk dibutuhkan untuk ini persiapan untuk merealisasikan programnya Bu Utami? Saya rasa itu cepat Pak, karena saya sudah ada RPP, modul ajar sudah saya siapkan, hanya setting tempatnya saja yang berbeda. Jadi berarti kalau misalkan 1 minggu ini bisa ya? Bisa ya, alhamdulillah. Iya. Jadi nanti saya sangat penasaran sekali dan juga sangat tertarik untuk ke depan mendengar cerita lagi Bu Utami nanti terkait dengan praktek baik di kelasnya Bu Utami yang sudah membuat program baru itu tadi, dan sekiranya nanti bisa ditularkan kepada teman-teman sejawat, dan saya juga belajar banyak dengan Bu Utami. Iya, siap. Dan semoga saya berterima kasih tadi sudah ngobrol dengan Pak Derajat, akhirnya saya menemukan solusi terbaik, dan saya yakin saya bisa merealisasikan rencana yang sudah saya kendaki. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, hari ini percakapan kita sampai di sini dulu ya Bu ya. Terima kasih, semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya di hari ini dan bisa kita aplikasikan secepatnya ya. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Derajat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewi. Tadi Pak Derajat sudah melakukan praktek coaching ya Pak, tadi dengan Ibu Utami ya. Oh iya, nah sebelum penutupan pada pertemuan kali ini nih Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ini Pak Derajat. Jadi apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching ini yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak? Ini Bu, saya tadi kan sudah mempraktekkan kegiatan coaching itu tadi dengan Bu Utami. Saya ya sudah berusaha untuk melakukan itu sesuai dengan alur tirta yang sudah saya pelajari, yaitu dengan pertama itu saya menanyakan tujuan, terus identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Utami, terus juga saya langsung ayo kita buat rencana aksi untuk mencari solusi bersama-sama. Selanjutnya kita mencari biar ada tanggung jawabnya itu bisa berkomitmen bersama-sama. Nah, kalau menurut saya pribadi ya yang saya lakukan itu ya sudah sesuai dengan alur tirta juga, dan juga sudah sesuai dengan prinsip dari coaching yang telah saya lakukan. Baik, untuk yang kedua nih Pak, saya mau menyampaikan hasil catatan observasi saya tadi untuk mengamati proses coaching
Pak Derajat dengan Bu Utami ini sangat luar biasa sekali nih Pak. Jadi menurut saya, pengamatan saya tadi itu proses coachingnya sudah berjalan, yang dilakukan sudah Pak Derajat ini sudah berjalan baik ya, karena sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Pak Derajat ini tadi untuk di awal observasi itu kan ingin bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, saya lihat itu Pak Derajat sudah bisa melakukan tersebut, jadi sudah bisa memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga proses coaching bisa berjalan dengan lancar dan memberikan coaching itu lebih terbuka untuk mengutarakan, menemukan solusinya atau permasalahan sendiri seperti itu Pak. Nah, kemudian nih Pak Derajat, satu lagi, kira-kira nih Pak, setelah ini kompetensi apa lagi nih yang ingin dicapai Pak Derajat berdasarkan setelah melakukan proses coaching ini Pak? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang tadi kan saya pengennya itu ada ini Bu, bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, selanjutnya saya ingin meningkatkan itu, saya pengen ini Bu, untuk bisa menjadi pendengar yang aktif dan juga sebagai untuk bisa menjadi coach yang bisa benar-benar hadir penuh. Jadi saya merasakan tadi kok saya masih belum fokus juga, saya masih ada kendala, mungkin banyak pikiran atau mungkin ada gangguan di sekitar saya ketika saya melakukan coaching. Nah, saya harapannya itu saya ke depan saya ingin ketika melakukan coaching ini bisa fokus dengan coach yang saya coaching. Jadi nanti biar dia juga merasa, oh saya itu ternyata ini ya, maksudnya di coaching itu benar-benar sungguh-sungguh, tidak saya sekedar hanya sampingan atau sambil lalu. Saya benar-benar pengennya seperti itu. Jadi coaching itu kegiatan benar-benar bisa dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab lah, seperti itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih Pak Derajat, jadi setelah ini Pak Derajat ingin bisa lebih present mungkin ya Pak, lebih kehadiran penuh jiwa raga, bagaimana biar dengan pada saat proses coaching itu bisa menghadirkan secara penuh antara coach dengan coachee, akhirnya bisa menemukan solusi seperti itu ya Pak. Baik, terima kasih Pak Derajat untuk sore hari ini. Semoga lain waktu kita bisa melakukan proses coaching ini dengan lebih baik lagi ya Pak Derajat ya. Sama-sama belajar ya Pak. Demikian observasi saya pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tami. Waalaikumsalam Pak Derajat. Kabarnya gimana Bu Tami? Selalu sehat dan semangat. Alhamdulillah semangat ya Bu ya. Hari ini kan Bu Tami mau melakukan coaching ya Bu ya. Ya, sebelum Bu Tami melakukan coaching, saya akan sebelumnya mendiskusikan terlebih dahulu Bu tentang rubrik penilaian kegiatan coaching pada hari ini, ya agar kegiatan ini bisa sesuai dengan alur Tirta dan sesuai prinsip dari coaching sendiri, dan apakah yang nanti bisa dilakukan oleh Bu Utami sebagai coach itu bisa membuat pertanyaan yang berbobot untuk coachee, dan juga bisa coachee nanti bisa memberikan sebuah respon pertanyaan ataupun menanggapi dari yang disampaikan oleh Bu Utami ini sesuai dengan prinsip coaching. Nah, ada beberapa pertanyaan Bu Utami ya yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu dari kegiatan coaching sendiri kan ada prinsip ya Bu ya. Sejauh mana pemahaman Ibu tentang prinsip coaching yang diketahui Bu? Sepemahaman saya itu ada 3 prinsip coaching yang saya pahami. Yang pertama adalah prinsip kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, sedangkan prinsip ketiga itu memaksimalkan potensi. Itu Pak Derajat. Ya, bagus sekali Bu pemahaman Bu Utami. Pertanyaan yang kedua, dari kegiatan coaching ini kan ada kompetensi Bu yang ingin dikembangkan oleh Bu Utami dalam coaching hari ini. Apa Bu untuk yang ingin sekali dikembangkan oleh? Saya itu ingin mengembangkan sebagai pendengar aktif. Itu Pak yang ingin saya kembangkan sebenarnya dari 3 kompetensi inti dalam coaching. Itu Pak. Itu kan apa Bu? Pengen menjadi pendengar yang aktif. Saya itu pengennya gini. Kenapa saya harus menjadi pendengar yang aktif? Karena saya merasa kalau saya itu berkomunikasi, saya itu kadang tidak bisa aktif dalam komunikasi tersebut dikarenakan ada semacam mengganggu konsentrasi saya dalam komunikasi. Jadi saya akan
menjadikan ini sebagai kompetensi inti, yaitu sebagai pendengar aktif. Gitu Pak. Ya, terima kasih Bu. Iya. Jadi memang Bu kami ini kompetensi yang ingin sekali dikembangkan itu adalah menjadi pendengar yang aktif ya Bu. Iya. Yang selanjutnya pertanyaan yang ketiga Bu, ini indikator Bu, seperti apa yang ingin diinginkan oleh Bu Utami untuk kegiatan coaching ini sekiranya ingin dicapai? Gitu. Indikator saya sebenarnya gini, saya ingin ada solusi pemecahan, solusi dari masalah dari solusi dari permasalahan itu berasal dari coaching itu sendiri. Jadi saya berusaha menggalinya, itu Pak, indikatornya itu. Seperti itu. Seperti itu ya Bu ya. Saya rasa untuk awalan ini cukup, pertanyaannya saya cukupkan sampai di sini. Untuk kegiatan praobservasi ini silakan nanti melanjutkan dengan kegiatan praktik coaching gitu. Siap. Semoga berhasil ya Bu. Siap. Iya. Tetap semangat dan semoga proses selanjutnya berhasil. Amin. Terima kasih ya Bu. Monggo. Sama-sama Pak Derajat. Terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Utami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Maaf Bu, ada waktu apa tidak ya? Saya ingin berbicara sedikit ini Bu. Saya ingin curhat sama Bu Utami. Kalau saya untuk Bu Dewi selalu ada waktu untuk curhat atau kita ngobrol aja. Ayo silahkan. Apa ya? Alhamdulillah. Tentang apa ini? Baik Bu, seperti ini Bu. Saya sebenarnya itu akhir-akhir ini tuh merasa galau Bu. Kenapa? Ada apa? Ada apa kalaunya? Iya begini loh Bu, kalau boleh saya cerita ini ya Bu. Saya itu merasa akhir-akhir ini tuh saya merasa kurang fokus Bu. Jadi ketika saya melakukan sesuatu, misalkan saya melakukan pekerjaan A, kemudian ada lagi nih pekerjaan B. Nah, saya melakukan pekerjaan A ini belum selesai Bu. Tiba-tiba pekerjaan B datang, ya saya melakukan pekerjaan B. Tapi nanti kembali lagi ke pekerjaan A. Nah, dua-duanya itu saya rasa malah belum maksimal Bu itu. Saya kehilangan fokus ini akhir-akhir ini. Oh, jadi yang membuat risau Bu Dewi sampai seperti ini tuh kejadian tersebut ya. Iya. Sebelumnya kita kan nanti mau ngobrol nih. Boleh saya nanya sebentar Bu Dewi? Boleh Bu. Dari perbincangan kita nanti sebenarnya tujuan kita share itu yang ingin Bu Dewi raih apa sih? Mungkin saya ini ya Bu, saya itu punya harapan bagaimana biar saya lebih fokus atau lebih bisa melakukan pekerjaan itu selesai dengan maksimal seperti itu. Jadi tidak melakukan pekerjaan satu dengan yang lain semuanya dikerjakan, tapi tidak ada yang maksimal. Harapannya saya seperti itu Bu, saya bisa memanage diri saya biar bisa bagaimana untuk mengelola pekerjaan biar lebih terarah, lebih fokus seperti itu Bu. Oke, saya sebenarnya yakin Bu Dewi bisa seperti itu, bisa mewujudkannya. Terus sekarang gini, menurut Bu Dewi, saat ini Bu Dewi ada skala prioritas pencapaian. Kalau menurut Bu Dewi, di posisi mana Bu Dewi sekarang itu? Di skala berapa? Kalau boleh saya analogikan dari skala sekarang itu tuh suasana saya seperti di angka 6 Bu, level angka 6. Jadi memang begitu. Saya rasa itu mengalami agak penurunan seperti itu Bu, belum maksimal. Karena tadi mungkin banyak kegiatan di bulan-bulan awal tahun ajaran ini ya. Saya itu awalnya seperti ini Bu. Pertama saya mengikuti kegiatan CGP ini dengan begitu semangat Bu, antusias. Saya mengikuti dari awal sampai akhir, bahkan sekarang sudah pada tahap 60% Bu, sudah hampir selesai. Itu saya lakukan dengan senang hati karena saya merasa banyak ilmu yang didapatkan dari program CGP ini Bu. Kemudian kok ternyata pada awal tahun ajaran baru ini banyak pekerjaan-pekerjaan di sekolah yang tugas tambahan seperti itu, dan itu tuh dalam waktu yang bersamaan Bu. Seperti kemarin saya harus membina siswa dalam program lomba MAPSI, kemudian ada pramuka, begitu juga dengan saya juga
diminta untuk terlibat dalam organisasi MGMP seperti itu Bu. Jadi saya merasa agak keteter sekarang seperti itu. Berarti situasinya kayak gitu ya, yang dirasakan Bu Dewi tadi di skala berapa tadi Bu? 6 ya? Skala 6. Di skala 6. Padahal yang Bu Dewi inginkan itu kira-kira di skala berapa Bu dari kesempurnaan semuanya? Bu Dewi pengen di skala 10 kan? Ya tentunya pingin ya Bu, Iya. harapannya kita kan punya rencana ya Bu. Saya punya harapan bagaimana biar meskipun kegiatan banyak tapi bisa berencana, bisa dilaksanakan secara maksimal semuanya. Saya sih insya Allah bisa Bu, berharap bisa sampai mencapai level 10 itu Bu. Iya, bagus banget. Terus sekarang kira-kira untuk mencapai rencana untuk skala 10 kan ada beberapa rencana yang Bu Dewi rancang ya. Itu seperti apa rancangannya biar bisa ke skala 10 itu gimana Bu? Menurut Bu Dewi gimana? Ya tentunya saya sudah punya rencana sih ya Bu. Ya, bayangan saya sih rencana saya itu karena banyaknya kegiatan yang tidak terduga seperti itu Bu. Saya mungkin perlu membuat skala prioritas Bu. Jadi pekerjaan apa, deadline-nya kapan, itu saya harus merencanakan dulu apa-apa saja yang mau saya lakukan pada hari itu. Contoh misalkan program penggerak ini kan pendidikan CGP ini kan lumayan lama ya Bu, waktunya kan kita sampai November. Nah itu kan berarti memerlukan waktu dan tenaga yang lebih Bu dalam mengerjakan. Mungkin itu akan menjadi skala prioritas, tentunya tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah dan juga saya di sekolah. Mungkin saya akan skala prioritaskan dulu waktu mengerjakannya karena butuh yang kondisi fresh seperti itu ya Bu. Mungkin saya akan terlebih dahulu prioritaskan. Kemudian mungkin kayak tadi lomba maksi Bu. Lomba maksi itu kan sebenarnya kita membimbing siswa menemani, jadi bisa di lapangan. Mungkin kalau itu dikemas secara menarik, secara menyenangkan, secara efektif, itu sebenarnya tidak masalah ya Bu. Mungkin ya bisa malah menjadikan kita senang bertemu dengan murid-murid, bisa untuk refreshing juga seperti itu ya. Nah kemudian saat apalagi pramuka Bu, mungkin saya bisa pramuka itu bisa di sore harinya mungkin karena kan di lapangan, jadi bisa sambil olah olahraga dan juga menyenangkan atau gitu ya mungkin ya Bu. Saya akan membuat seperti itu. Itu sudah menjadi planning di pikiran Bu. Iya, saya rencananya sih seperti itu Bu. Kita minum dulu, aku harus minum dulu dari. Oh iya Bu, monggo kita minum dulu, relax dulu ya Bu ya. Karena kita juga butuh konsentrasi lagi, kita minum dulu aja. Kalau lebih fresh ya Bu. Iya, kerasa agak kesiram salju. Lebih bisa. Iya, kita kembali lagi ya Bu Dewi. Tadi sudah menemukan kayak planning dan rencananya pun sudah ada. Sekarang boleh saya bertanya lagi ya Bu Dewi? Boleh sekali Bu. Itu kan tadi sudah jadi planning Bu Dewi dan itu saya rasa sudah bagus. Sudah dari Bu Dewi sendiri itu bagus sekali. Terus kapan kira-kira itu Bu Dewi lakukan untuk tadi kan rencana sampai sekolah 10 ya, itu kapan kira-kira Bu biar itu terrealisasi gitu Bu, kapan gitu? Saya malah ini lebih bersemangat sekali nih Bu setelah bertemu dengan Bu Utami. Mungkin insya Allah nanti malam mungkin saya bisa langsung eksekusi Bu. Jadi kegiatan besok saya mau melakukan apa itu mungkin saya butuh planning rencana besok apa, kemudian saya buat itu mungkin ya Bu tempelan seperti sticky note. Nah, mungkin jadi dalam satu hari itu saya mau melakukan kegiatan apa. Nah barangkali mungkin lebih cepat lebih baik Bu. Jadi dalam satu hari itu misalkan harusnya saya harus melakukan 3 kegiatan, tapi kegiatan yang satu sudah selesai, saya checklist, malah bisa nambah kegiatan lagi Bu. Itu rencana saya seperti itu Bu. Benar-benar absolut sekali rencana jenengan dan saya kira bisa kok jenengan seperti itu. Saya lihat jenengan itu sudah berplanning, terus prakteknya pun juga baik sekali. Jadi sudah terplanning Bu, rencana mau merealisasikan. Terus ada nggak Bu yang membantu
Bu Dewi untuk mengingatkan tentang planning Bu Dewi tadi, ada nggak yang membantu? Saya rasa saya butuh sih Bu. Namanya kita kan dalam melakukan rencana terkadang ada hambatan-hambatan ya Bu, ada kendala di tengah jalan. Saya juga butuh seseorang yang bisa berkolaborasi dan mengingatkan saya. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya Bu, yang itu pembina pramuka, pembina di MAPSI juga. Jadi bisa mengingatkan ketika ada kegiatan pramuka MAPSI, lomba berbarengan, kemudian saya bisa proses CGP, ada yang mengingatkan saya untuk kapan ini melakukan ini, saya juga bisa berkolaborasi. Makanya itu sih Bu. Kayaknya Dengan Bu Iva jenengan iya, tahu ya Bu sudah ya? tahu. Iya. Ada. Itu kayak apa nih? Sangat membantu ya, Iya. bisa mengingatkan jika kita kan manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi kita memang perlu ada yang membantu, yang menyupport kita seperti itu. Saya sih rencana seperti itu Bu. Jadi saya tidak semuanya saya kerjakan sendiri, karena kan saya juga terbatas Bu. Iya, Pengennya semuanya itu bisa maksimal Bu. Jadi tidak ada yang dikorbankan seperti itu. betul, iya, kayak gitu kayak apa nih? Ini pengalaman sangat berharga sekali. Saya pun bisa mendengar dari Bu Dewi pengalamannya seperti itu, dan ada solusi seperti itu dari Bu Dewi sendiri ya, solusinya benar-benar bagus, dan saya pun juga nanti suatu saat bisa belajar dari solusi Bu Dewi, dari permasalahan Bu Dewi saya bisa mengambil pelajaran itu semua. Itu ya Bu Dewi. Semoga berhasil ya Bu. Iya, kita sama-sama apa nggih, saling membantu. Nah, tadi kan kita sudah bersarang nggih. Rasanya gimana Bu Dewi? Apa sekarang masih terbeban atau malah Bu Tami membebani, atau gimana rasanya Bu Dewi tadi sudah saat dengan Saya alhamdulillah hari ini bersyukur sekali bisa berbincang-bincang dengan Bu Tami. Saya lebih perasaannya itu lebih senang, lebih lega. Jadi ternyata itu kita butuh seseorang Bu untuk bisa menggali ide-ide. Ternyata saya ada mampu untuk merencanakan ide-ide tersebut Bu, bahkan yang saya tidak terduga seperti itu. Terima kasih loh Bu Tami bisa membantu saya untuk menggali ide-ide tersebut. Sama-sama Bu Dewi, saya juga tarafnya juga kita sama-sama belajar. Saya pun juga bisa belajar dari Bu Dewi, dari pengalaman, dari solusi, dari apapun yang terbaik nanti bisa saya aplikasikan seandainya saya ada permasalahan yang sama dengan penjenengan. Jadi merasa enakan ya sekarang? Iya, alhamdulillah ada tercerahkan gitu Bu. Alhamdulillah, berarti memang dari pembicaraan kita tadi kita membuahkan hasil ya? Iya, alhamdulillah Bu. Sesuai dengan apa yang tadi harapan saya. Jadi saya itu kan tadi harapannya ingin ada solusi Bu tentang permasalahan saya, fokus saya yang tidak fokus dalam menjalani beberapa pekerjaan. Ya alhamdulillah saya menemukan solusinya ini pada pertemuan kali ini Bu. Iya, semoga nanti kedepannya Bu Dewi bisa menjalankan solusinya ya. tadi, dan seperti skala yang Bu Dewi inginkan di angka 10 itu ya Bu Dewi. Ya, Bu. Semangat selalu, dan tetap pada solusi ada Bu Dewi sendiri. Tetap semangat ya Bu Dewi. Terima kasih Bu Tami. Terima kasih. Ya, mohon maaf ya Bu, terima kasih nih mengganggu waktunya. Tidak. Saya senang sekali bisa berbincang ya udah. Terima kasih Bu Dewi Iya. karena sudah berbagi Mungkin pengalaman. nanti apa nih ya Bu, minggu depan saya bisa berbincang-bincang lagi dengan Bu Tami. Mungkin saya nanti tentang progres saya mau saya konsultasikan dengan Bu Tami kembali, apakah sudah Iya. ini apa Iya, bagaimana saya akan senang sekali. Saya akan juga bisa melihat progres dari tindak lanjut dari perbincangan kita hari ini. Gitu ya Bu Dewi. Oh iya ya, terima kasih banyak Bu Tami. Saya akan berusaha memantau juga ya. Nggak apa-apa, Iya, Bu iya Dewi? nggak apa-apa, saya sudah Ya. senang hati. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Dewi. Semoga pembicaraan kita kali ini membuahkan hasil dan membawa kebaikan ya. Amin amin. Terima kasih Bu Tami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Derajat. Bagaimana kabarnya hari ini?
Alhamdulillah sehat hari ini dan alhamdulillah masih semangat Ya, hari ini. hari ini tadi kan Bu Utami sudah melakukan praktek coaching dengan Iya. Bu Dewi ya Bu ya. Iya. Saya tadi sebagai pengamat itu sudah melihat sudah secara keseluruhan sudah bagus Bu. Nah, tapi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Utami terkait dengan kegiatan coaching pada hari ini. Yang pertama Bu, pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu harapkan itu yang ingin kegiatan coaching yang seperti apa Bu? Gitu. Jadi kegiatan coaching yang saya harapkan itu dari kegiatan coaching yang sesuai dengan alur delta. Jadi ada alurnya, tanpa di alur delta itu saya mengharapkan itu ada persesuaian dengan itu. Terus harapan saya adalah bisa menggali coaching itu untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi saya solusi itu berasal dari coaching itu sendiri gitu Pak. Ya, terima kasih jawabannya Bu. Jadi kalau saya simpulkan ya Bu ya, menurut dari pengamatan observasi yang saya lakukan kepada Bu Utami tadi dari kegiatan coaching yang dilakukan itu secara keseluruhan sudah berjalan, sudah bagus, sudah sesuai dengan alur tirta yang sesuai sudah prinsip tadi sudah masuk juga. Terus tadi kompetensi yang Ibu ingin kembangkan yaitu ingin menjadi pendengar yang aktif juga sudah masuk, yang sudah tadi sehingga tadi yang saya lihat itu coaching yang oleh Bu Dewi itu sudah sampai terbuka untuk bisa menjelaskan permasalahan yang dihadapi, dan coaching pun tadi sudah langsung mendapatkan ide-ide yang baru untuk bisa menemukan solusinya sama-sama. Itu bagus sekali Bu Utami. Nah, pertanyaan yang terakhir Bu Utami, untuk kompetensi yang lain yang ingin dikembangkan oleh Ibu untuk kedepannya yang untuk pelaksanaan coaching yang mungkin di lain waktu itu apa Bu? Nah, saya itu ingin mengembangkan yang present, kehadiran penuh itu Pak yang ingin saya kembangkan, biar saya itu benar-benar 100% fokus dalam situasi pembicaraan saat itu kompetensi saya. Gitu ya Bu. Jadi bagus sekali Bu harapannya ya. Ini saya rasa saya cukup sampai di sini ya Bu ya untuk pertanyaan saya, dan semoga untuk kegiatan coaching yang akan datang itu lebih baik lagi ya Bu ya. Kita akan berbagi demikian dari observasi yang bisa saya lakukan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya Bu ya. Terima kasih. Sampai akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Utami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Derajat. Sami-sami. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Utami. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat dan semangat. Tetap semangat ya Bu Dewi ya. Kelihatannya Bu Dewi hari ini ada coaching ya hari ini ya. Iya Bu, saya hari ini ada posisi. Iya Bu Dewi ada posisi coaching hari ini, tapi sebelum coaching berlangsung, saya akan sedikit berdiskusi dengan Bu Dewi tentang memberikan penilaian kegiatan coaching nanti ya Bu ya. Iya, boleh. Apakah kegiatan itu sudah sesuai dengan alur delta ataukah belum? Gak apa-apa ya Bu Dewi ya? Iya Bu, iya. Dan juga apakah coach itu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching, bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Terus yang harus disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu ya Bu Dewi ya. Terus selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bu Dewi. Gak apa-apa ya Bu? Iya Bu. Kalau Bu Dewi, prinsip coaching itu yang seperti apa sih Bu Dewi? Saya tolong jelaskan tentang prinsip tersebut ya Bu Dewi ya. Oke. Gimana Bu Dewi? Kalau boleh saya menjelaskan ya Bu, ini pemahaman saya ini Bu, bahwa prinsip coaching itu ada 3 Bu. Iya. Jadi yang pertama itu kemitraan Bu.
Maksudnya itu antara coach dan coachee itu setara Bu, sejajar. Jadi tidak ada tinggi ataupun rendah gitu. Jadi coachee bisa lebih terbuka karena setara tadi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada proses kreatif. Iya betul. Maksudnya itu bagaimana seorang coach mampu menggali ide-ide kreatif yang muncul dari coachee. Jadi coachee bisa menyelesaikan apa keresahan atau permasalahannya sendiri muncul dari coachee. Nah, kemudian yang ketiga itu ada memaksimalkan potensi. Nah, ini bagaimana seorang coach bisa mampu memaksimalkan potensi yang ada pada diri coachee tersebut. Seperti itu gitu kami mungkin. Dari penjelasan yang bisa saya pahami ya tentang prinsip coaching dari Bu Dewi. Terus yang kedua, satu lagi nggak apa-apa ya Bu Dewi ya. Kompetensi ini apa itu yang harus dimiliki seorang coach menurut Bu Dewi? Ya, menurut pemahaman saya ini Bu, bahwa pada proses coaching itu seorang coach perlu memiliki 3 kompetensi inti Bu. Adapun yang pertama yaitu present, kehadiran. Jadi bagaimana antar coach dan coach itu mampu menghadirkan sepenuh jiwa raga untuk bisa hadir seutuhnya dalam proses coaching tersebut. Jadi coaching itu bisa berjalan dengan lancar dan baik. Dan kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif Bu, ya, atau mendengar aktif ya, jadi benar. Itu bagaimana seorang coach itu bisa mendengarkan secara aktif, ya, mendengarkan penuh apa yang disampaikan oleh coachee sehingga bisa membantu coachee untuk mencari solusi Bu, mencari solusi atas permasalahan ataupun keresahan yang dialami oleh coachee tersebut. Nah, adapun yang ketiga ini Bu, kompetensi intinya yaitu pertanyaan berbobot. Ya, jadi bagaimana seorang coach itu mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa lebih mendalam, bisa lebih mendalam untuk menggali coachee tersebut untuk memaksimalkan atau mencari ide-idenya. Seperti itu Bu, tahu mungkin ya. Sangat gamblang sekali Bu Dewi penjelasan dari Bu Dewi tentang kompetensi itu yang dimiliki seorang coach. Gitu ya Bu Dewi, sudah ada jawaban dari Bu Dewi. Terus untuk selanjutnya kalau Bu Dewi sendiri, kompetensi coaching apa yang ingin jenengan kembangkan itu yang seperti apa Bu Dewi? Kalau kompetensi inti yang saya ingin kembangkan pada proses coaching ini sih sebenarnya tiga-tiganya itu penting ya Bu kami, karena dari pertama tadi itu presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif atau mendengar aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, itu ketiganya saling terintegrasi Bu, saling berhubungan. Jadi ketika seorang coach itu sudah memiliki 3 kompetensi tersebut, maka proses coaching tersebut akan berjalan dengan baik, dengan lancar, dan coach itu bisa menemukan ide-ide atas permasalahan atau keresahannya. Itu menurut saya seperti itu Bu. Namun yang lebih lagi itu saya mungkin pada pertanyaan berbobot mungkin ya Bu, itu pada kesempatan. Jadi saya ingin lebih lagi bagaimana untuk bisa mengajukan pertanyaan berbobot, jadi bisa menggali ide-ide kreatif yang muncul dari coaching seperti itu. Jadi kayak penggalian Bu Dewi menggali sebagaimana mungkin dari seorang coach itu dengan pertanyaan Bu Dewi yang berbobot. Iya betul sekali kompetensi Bu Dewi ya. Terus ada lagi ini pertanyaan Bu Dewi, nggak apa-apa nggak? Iya nggak apa-apa Ibu. Terus sebenarnya kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi itu yang bagian yang mana Bu Dewi? Iya, kalau mungkin dari ketiga tadi itu sama-sama penting juga ya Bu, cuma saya lebih ke cukup mendengarkan aktif, mendengar aktif sebagai ya. pendengar aktif Bu. Nah, jadi bagaimana biar bisa apa yang coach sampaikan itu bisa mendengar secara aktif saya Bu ya. Kadang kan bisa ada situasi yang bagaimana, nah itu saya bisa lebih maksimal lagi. Itu gitu, secara 100% aktif Iya. ya Bu Dewi kayak gitu. Jadi saya hanya mendengar, tidak memberikan solusi, ya, seperti itu. Saja. Terus yang selanjutnya itu tanya lagi enggak apa Bu Dewi ya? Iya Bu.
Apa yang Kalau Bu Dewi itu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang penjenengan ingin kembangkan itu yang mana Bu Dewi? Indikatornya? Kalau menurut saya Bu, indikator ketercapaian proses coaching itu berjalan dengan baik tentunya dari ketiga kompetensi inti tadi itu. Jadi secara present atau kehadiran, jadi ketika coach dan coach itu sudah berusaha hadir dan proses coachingnya itu bisa berjalan dengan maksimal. Nah kemudian yang kedua mendengar aktif, ketika coachnya juga sudah bisa mendengar aktif apa yang disampaikan coach, berarti proses coaching itu juga sudah berjalan dengan baik. Dan yang ketiga tadi untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Ketika seorang coach mampu menghadirkan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian bisa menggali ide-ide yang muncul atas ide coach tersebut sendiri, atas solusi dari permasalahan atau keresahannya, menurut saya itu menjadi indikator bahwa proses coaching tersebut sudah berjalan dengan baik. Seperti itu mungkin ya Bu Tami? Ya betul, betul sekali Bu Dewi, dengan indikatornya yang seperti itu luar biasa sekali. Nah saya rasa pra-observasinya cukup ya Bu Dewi. Nah selanjutnya monggo Bu Dewi melanjutkan untuk praktek coaching. Semoga prakteknya nanti berhasil dan membawa manfaat ya Bu Dewi ya. Saya persilakan tetap semangat Bu Dewi, jangan lupa ya. Oke. Terima kasih Bu Tami. Sama-sama Bu Dewi, tetap semangat Bu Dewi. Sip. Bu Dewi juga sama ya Bu. Iya, alhamdulillah, insya Allah sehat Pak ini ya. Baik Pak Derajat, apa ini Pak Derajat yang mau dibicarakan ini? Iya, Saya Bu. sepertinya kok akhir-akhir ini melihat Pak Derajat itu murung, sebenarnya ada apa Pak? Iya Bu Dewi, saya sebenarnya tuh dari kemarin pengen ini Bu, cerita-cerita dengan Bu Dewi. Saya tuh kemarin ada ini Bu, sedikit resah lah, keresahan itu waktu ngajar di kelas itu kok ngajar pelajaran IPS waktu itu saya materinya terkait dengan letak geografis Indonesia. Lah saya ngajar, saya gambar itu peta Indonesia di papan tulis tuh. Saya lihat kok murid-murid saya kok malah ini ya Bu ya, malah main sendiri, ngobrol sendiri. Saya merasa loh, kok mereka malah tidak fokus ke pelajaran, kok malah ini. Jadi pembelajaran tidak efektif itu loh Bu. Saya kok merasa saya gagal atau gimana ya Bu ya. Jadi itu ya Pak keresahannya ya Pak. Ya mungkin tujuan Pak Derajat atau harapan pada pertemuan kali ini itu apa ya Pak? Ya saya berharap saya sharing seperti ini dengan Bu Dewi. Bu Dewi punya pengalaman atau bisa memberikan saya pencerahan lah, ide-ide supaya saya apa ya, tadi saya merasa bersalah, saya keresahan saya itu bisa ada solusinya itu loh Bu, bagaimana biar lebih baik seperti itu. Baik Pak Derajat, kalau boleh saya simpulkan ini tadi berarti pada pertemuan kali ini itu Pak Derajat ingin membicarakan atau mencari solusi ya Pak atas keresahan Pak Derajat terhadap permasalahan bagaimana pembelajaran IPS ya Pak terkait letak geografis seperti itu ya Pak. Betul Bu Dewi, saya ngerasa kok gimana ya biar murid saya itu biar tertarik, biar dia apa ya, murid-murid saya itu merasa apa ya, antusias, semangat itu untuk menerima materi yang saya sampaikan. Saya sampai sekarang kok apa ya harus saya lakukan apa gitu. Baik Pak Derajat, kira-kira nih Pak Derajat, situasi Pak Derajat yang sekarang alami itu seperti apa ini Pak sampai Pak Derajat itu merasakan keresahan yang seperti itu dalam pembelajaran tadi tidak efektif, kemudian anak mungkin bisa diceritakan sedikit Pak. Ini Bu, saya ngajar di kelas, saya sudah gambar itu materi apa tentang letak geografis Indonesia, saya buat peta di papan tulis apa saya tanya ke murid tidak paham yang saya sampaikan loh, malah mereka main sendiri, terus ada yang ngobrol sama teman yang lain. Saya ngerasa loh, saya sampai mau emosi Bu, saya ini ya kurang menarik untuk mengisi materi ini. Saya langsung ya agak merasa gagal juga Bu. Saya harapannya murid saya itu bisa biar fokus untuk di pembelajaran itu. Saya ingin sharing dengan Bu Dewi mungkin apa yang perlu saya lakukan ya Bu ya, iya Pak, masalah itu. jadi ada keresahan ya Pak dan juga ada emosi mungkin karena pembelajaran yang kurang efektif menurut Pak Derajat. Menurut Pak Derajat ini Pak, situasi fokus pada saat pembelajaran murid-murid
yang ideal menurut Pak Derajat itu seperti apa Yang kondisinya? ideal itu saya pengennya tuh ketika mengajar itu anak ya bisa interaksi dengan saya ketika saya menyampaikan materi, anak juga bisa bisa menanggapi, dan juga anak itu juga bisa semangat ketika saya mengisi materi, juga bisa fokus itu loh Bu. Lah tapi kok yang saya alami itu anak kurang semangat juga, terus saya tanya juga anak tidak paham, padahal saya sudah membuat gambar, saya menggambarnya itu sudah semaksimal mungkin biar anak paham, tapi kok tetap saja anak itu kurang antusias gitu Bu. Iya Pak, Hmm. baik. Kira-kira ini Pak ya, Hmm. kalau kita berbicara tentang situasi Pak Hmm. Derajat yang sekarang sedang alami Hmm. ini Pak, kalau saya analogikan ambil rentang nilai atau level 1 sampai 10, level 1 itu sempurna ya Pak. Menurut Pak Derajat ini kira-kira kondisi sekarang itu Pak Derajat berada pada level berapa? Saya masih, kalau menurut pendapat saya ya Bu, Iya. masih rendah Bu, di level 5 mungkin Bu. 5 itu Cukup rendah ya Pak ya, ya? sangat rendah Bu. Makanya saya pengen harapannya ya ideal itu tadi, kalau yang saya harapkan itu murid ya bisa, pembelajaran itu bisa maksudnya untuk mereka itu semangat, terus bisa interaksi dengan saya ketika materi saya sampaikan, anak juga bisa menanggapi seperti itu juga. Saya juga pengennya itu medianya mungkin saya kurang ya Bu ya, atau untuk saya itu pengen biar anak itu bisa tertarik dulu untuk mempelajari materi yang saya sampaikan seperti itu. Jadi pengen ada mungkin enggak Pak keinginan Pak Derajat dari level 5 tadi yang kondisi sudah Pak Derajat sampaikan, mungkin enggak harapan atau potensi ingin mencapai ke level berapa, atau Ya, level 10 misalnya seperti itu, Ya, atau kalau level 10 mungkin ideal ya Bu ya, Iya. sangat bagus lah harapannya, mungkin pengennya seperti itu. Tapi kalau saya meningkatnya mungkin ke level 8 dulu lah Bu. Dengan mungkin saya introspeksi diri, saya refleksi, saya mungkin media saya itu kurang menarik ya Bu. Saya mungkin ini ya Bu ya, saya ini harus membuat media yang lebih menarik lagi ya Bu ya. Saya punya pikiran seperti itu Bu ketika ini tadi. Oh, berarti saya harus membuat media yang lebih bagus ini. bagus sekali. Berarti Pak Derajat sudah ada rencana ya Pak? Sudah Iya, ada, Bu. iya. Berarti Apa mungkin bisa dijelaskan lebih rinci Ya, ini- rencananya apa gimana ya Pak untuk ya. bisa menuju ke level 8 seperti apa yang sudah Pak Derajat harapkan tadi sampaikan Pak? Nah itu saya ini saya tak coba ini ya, membuat media itu yang seperti yang sekarang teknologi kan sudah maju ya Bu. Iya, Saya betul membuat ya Pak. mungkin media yang sudah sudah terintegrasi dengan multimedia itu Bu. Jadi mungkin saya punya gambaran ini Bu, setelah berdiskusi ini saya membuat media yang ada suaranya, gambar audio visualnya, mungkin saya bisa memakai aplikasi Canva itu Bu. Nanti saya tak coba membuat itu materi letak geografis Indonesia, saya buat gambar peta pulau Indonesia, nanti saya buat audio visualnya, jadi ada suaranya, nanti biar anak itu tertarik melihat video yang saya buat seperti itu ya Bu ya. Iya, ini bagus sekali itu Pak idenya. Iya. Jadi Pak Derajat luar biasa sekali, sudah ada rencana ya Pak Iya. untuk ide-ide apa saja agar bisa pembelajaran itu lebih interaktif seperti itu ya Pak. Ya. Kira-kira ini Pak Derajat. Pak Derajat tadi sudah membuat rencana yang bagus sekali menurut saya. Kira-kira kapan ini Pak bisa mulai dilakukan? Kalau di perkiraan saya ya mungkin saya membutuhkan waktu 1 minggu ini lah Bu, untuk persiapan membuat media itu Bu. Jadi 1 minggu ini saya coba, nanti saya usahakan bisa tepat waktu Bu. Cukup ya Pak, mungkin Cukup. lebih cepat lebih baik ya Pak di dalam waktu Lebih 1 baik. minggu ini Iya, ya iya. Pak. Iya, Oke, Bu. baik. Oke. Kita berbicara ke depan ini ya Pak Derajat. Rencana yang bagus sekali, tapi mungkin nggak kira-kira ada hambatan atau ada kendala yang dialami Pak Derajat nantinya Ya, seperti apa? Ada mungkin ya? kalau saya perkirakan mungkin ya hambatannya sebenarnya lebih ke waktu Bu. Jadi mungkin persiapan 1 minggu ini saya harus berkomitmen Bu, saya bisa menepati komitmen saya untuk menyiapkan media ini 1 minggu ini, dan nanti mungkin saya akan mungkin belajar lagi terkait dengan pembuatan media pembelajaran yang lebih menarik lagi untuk murid saya. Iya, bagus ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan ya Pak secara rinci rencana apa saja yang perlu dipersiapkan Pak Ya, Derajat nanti dalam mungkin waktu 1 minggu itu. Iya Bu, saya nanti mungkin 1 minggu ini persiapan, nanti langsung ini mungkin ke itu Bu,
berkolaborasi dengan rekan sejawat dulu. Mungkin nanti saya akan ini tanya-tanya dulu dengan guru IT ya, yang lebih menguasai teknologi, dan juga saya nanti akan ini Bu ke guru IPS terkait dengan mata pelajaran IPS itu nanti apakah sudah kontennya sudah sesuai atau belum. Jadi semuanya nanti akan berkolaborasi untuk membuat media itu. Rencana yang bagus sekali ya Pak, kolaborasi untuk mewujudkan rencana. Semoga hasilnya bisa maksimal ya Pak, dan bisa berjalan dengan baik ya. Baik, menurut Pak Derajat ini kira-kira ada komitmen ya, komitmen seperti apa sih yang Pak Derajat inginkan atau bisa mewujudkannya seperti apa? Ya, saya pinginnya itu yaitu dalam waktu 1 minggu ini komitmen saya ingin berubah untuk ada perubahan lebih baik lagi terkait dengan proses saya melakukan pembelajaran, diantaranya perbaikan membuat media pembelajaran ini. Dengan langkah tadi saya membuat media yang lebih interaktif, nanti anak menjadi lebih tertarik dan lebih fokus Bu untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Iya Pak. Nah, kira-kira ini Pak, untuk mengingatkan komitmen Pak Derajat dalam melakukan rencana aksi yang luar biasa tadi ya, sudah ada rencananya dalam, kalau boleh saya simpulkan tadi, saya rangkum dari penjelasan Pak Derajat itu, Pak Derajat mau berkolaborasi dengan guru IT, kemudian membuat pembelajaran Canva yang tentang audionya. Nah, jadi kira-kira siapa ini Pak yang bisa mengingatkan komitmen Pak Derajat? Oh, kalau untuk masalah komitmen, saya akan ini Bu berkolaborasi dengan wakil kepala sekolah terkait bidang kurikulum. Kan kita sering disupervisi ya Bu ya, supervisi lah. Saya nanti akan minta ini Bu, tolong terus dimotivasi lah, dikawal terkait dengan rencana saya, program saya yang 1 minggu ini biar bisa terrealisasi secepatnya. Ya, bagus sekali ya Pak adanya ya, biar kita bisa menjalankan dengan maksimal ya Pak rencana tersebut ya. Baik Pak Derajat, mungkin kira-kira ini Pak, nah, kendala-kendala ada lagi nggak hambatan-hambatan atau yang mungkin muncul? Kalau kendala yaitu tadi masalah waktu mungkin, terus tadi nanti kita berkolaborasi dengan guru di bidang IT, terus guru mata pelajaran IPS, dan di luar itu mungkin lebih ke semangat saya pribadi Bu. Jadi saya butuh ya itu tadi mungkin komitmen itu dari wakil kepala sekolah, mungkin dari kepala sekolah juga, saya biar mendapat dorongan juga Bu, motivasi agar saya bisa melakukan perubahan yang lebih baik lagi ke depannya, biar pembelajaran saya itu lebih, anak itu lebih tertarik dan juga pembelajaran lebih interaktif lagi untuk agar anak itu senang untuk belajar dengan saya. Iya, luar biasa ya Pak Derajat. Jadi bisa menginspirasi saya, jadi pengen ketemu lagi nih Pak. Kapan nanti kalau Pak Derajat sudah melaksanakan praktek baiknya, mungkin seminggu lagi kita ketemu lagi ya Pak Derajat ya. Nanti seminggu lagi saya insya Allah saya siapkan, nanti saya ceritakan pengalaman praktek untuk praktek baik saya ketika menerapkan media pembelajaran ini tadi yang untuk interaktif untuk dengan siswa yang saya ajar di kelas. Iya, baik ini Pak Derajat, kita tadi sudah berbicara. Nah, menurut Pak Derajat ini apa tadi setelah proses perbincangan kita, proses obrol-obrol kita ya Pak, itu apakah sudah sesuai dengan tujuan awal harapan Pak Derajat tadi yang disampaikan di awal itu Pak? Sudah sangat sesuai Bu. Saya jadi ini merasa lega, terus terinspirasi dari pencerahan saya juga bercakap-cakap ini tadi, berdiskusi dengan Bu Dewi, jadi pikiran saya jadi terbuka. Oh, ada ini Bu, jadi solusi dari keresahan yang saya rasakan selama ini. Saya bingung, saya cerita ke siapa. Ternyata setelah ini tadi sharing dengan Bu Dewi, saya merasa alhamdulillah bersyukur Bu, sudah lega ini. Jadi perasaannya lega ya Pak, ada mampu memunculkan ide-ide atas keresahan ya Pak tadi. Jadi tercapai ya Pak tadi harapan Pak Derajat untuk mencari solusi. Kalau boleh saya simpulkan tadi di awal kan Pak Derajat ingin bagaimana bisa mencari solusi ya terkait keresahan hambatan tadi pembelajaran IPS yang kurang aktif seperti itu ya Pak ya. Iya, baik Pak Derajat. Nah, jadi perasaan hari ini tadi sudah ya Pak, mungkin nanti saya tetap menunggu ini Pak, saya jadi kepo ini Pak Derajat, pengen tahu bagaimana kelanjutannya itu proses saya pembelajaran. juga minta tolong ya Bu ya,
dibantu terus dengan Bu Dewi juga. Ya sama-sama belajar ya Pak ya. Iya semoga apa yang tadi sudah direncanakan Pak Derajat ini bisa berjalan dengan Amin. baik ya Pak, bisa Amin. berjalan dengan maksimal. Amin. Tetap semangat ya Pak Amin. Derajat ya. Iya sehat-sehat. Baik nanti insya Allah kita siap ya Pak 1 minggu ke Siap. depan. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Tami. Iya, tadi Bu Dewi sudah melakukan praktek coaching ya dengan Pak Derajat. Alhamdulillah Iya, ya, sudah selesai Bu. Sudah selesai ya. Oke. Dan sebelum kegiatan ini diakhiri, saya akan ada beberapa pertanyaan pada Bu Dewi. Gak apa-apa ya Bu Iya Dewi? boleh sekali Bu. Ya, gini. Terus gini Bu Dewi, pertanyaan saya itu gini, apa aja yang sudah penjenengan lakukan saat coaching terkaitnya dengan indikator ketercapaian yang penjenengan harapan itu seperti apa Bu? Tolong dijelaskan ke saya. Iya. Pada hari ini saya sudah melakukan coaching Bu, yaitu dengan menggunakan alur tirta, di mana ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu sudah dilaksanakan. Kemudian kompetensi inti tentang tadi present, kehadiran penuh dengan aktif dan melakukan pertanyaan berbobot seperti itu. Jadi saya mampu pada alur tersebut dengan alur tirta, kemudian menghadirkan rasa sehingga mampu membantu coaching untuk menemukan atau menggali ide-ide untuk mengatasi keresahan dan persoalan yang dihadapi coaching tersebut. Oh gitu. Jadi Bu Dewi tadi sudah melakukan itu semua ya? Iya, Ya. sudah Bu tadi. Nek menurut pengamat saya tadi kan juga mengamati ya. Iya Bu. Prosesnya tadi itu sudah sangat bagus karena Terima kasih Bu Tami. itu menurut saya itu sudah sesuai dengan alur tirta. Nah, sudah memberikan pertanyaan berbobot, menggali permasalahan yang dihadapi seorang coach, dan kegiatan tadi saya rasa itu sudah sesuai dengan prinsip coaching yang sudah ada. Sangat bagus sekali Bu Dewi tadi. Prosesnya saya tadi juga mengikuti ya, mengikuti. Terus sekarang saya mau bertanya sama Bu Dewi. Tadi kan ada nggak kompetensi apalagi yang ingin dengan kembangkan itu setelah praktek coaching tadi Bu? Iya. Apa coba Bu kompetensi yang ingin penjenengan kembangkan? Harapannya saya sih pada saat nanti untuk melakukan proses coaching lagi tentunya ingin menjadi coach yang lebih baik lagi ya Bu. Saya kompetensi inti terutama tentang mengajukan pertanyaan berbobot mungkin Bu ya. Itu kan butuh jam terbang ya Bu, latihan. Saya harapannya bisa lebih baik lagi sih Bu pada proses coaching yang akan datang seperti itu Bu Tami. Sudah sangat apa ya, kalau dari penilaian saya tadi memang sudah sesuai dan sudah ada komunikasi yang benar-benar sempurna dari proses coaching tadi gitu. Dan saya terima kasih ya Bu ya, tadi sudah dilakukan coachingnya, semoga membawa manfaat. Sama-sama Bu Iya, Tami. dan observasi kita cukup di hari ini ya Bu Dewi. Dan satu lagi, banyak kesalahan dari saya mohon maaf, dan semoga kegiatan kita banyak manfaat untuk kita berdua ya Bu. Kita bisa mengambil kebaikan dari kegiatan hari ini ya. Terima kasih Bu Dewi waktunya, dan terima kasih banyak, dan Terima assalamualaikum Bu kasih juga Bu Dewi. Tami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi konseptual yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.